Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ya. Ayat 60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu wa mustaqarraha. Saya ulangi ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Maksudnya dabah di sini ya hewan ini artinya kan mencakup semuanya itu ya, yang bergerak di atas bumi itu kan tidak hanya hewan, ya manusia, ya siapapun itu yang makhluk hidup gitu. Ya, semua yang hidup, maksudnya begitu, semua yang hidup. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masalah rezeki. Jadi nggak perlu khawatir. Tinggal bagaimana usaha kita, itu yang penting. Ya, rezeki itu Allah sudah mengatur. Artinya mengatur di sini setiap manusia itu pasti akan dicukupi kebutuhannya. Minimalnya adalah itu. Ya. Tinggal bagaimana manusia itu bisa mencari lebih, yaitu dengan ikhtiarnya manusia itu sendiri. Jangankan manusia kok ya Mas. Ya. Yang punya tangan, punya kaki, ya, punya pikiran, punya akal. Hewan saja, makanya ditentukan hewan. Yang hewan saja yang tidak dikasih pikiran, tidak dikasih akal, ya sekedar nurani saja, itu mampu mencukupi dirinya sendiri kok. Ya. Coba kalau kita lihat, ya, kita kan nggak bisa membayangkan bagaimana seekor laba-laba itu, contoh ya, seekor laba-laba itu, ya, bisa menangkap capung. Nah, orang capung kan terbangnya tangkas gitu ya Mas, satset gitu kan. Ya. Ya turun antara yang namanya bisa terbang ya, artinya bisa bergerak ke sana ke sini kan begitu. Kok bisa laba-laba bisa nangkap capung kan begitu? Ya karena semuanya kan memang Allah sudah memberikan satu rezeki buat dia untuk makan capung misalnya. Maka dengan dia punya naluri dan punya satu senjata yang memang Allah berikan pada laba-laba ini, yaitu berupa dia mampu mengeluarkan satu jaring laba-laba gitu kan Mas. Ya dia membuat jaring, ya. Nunggu mangsa datang, ada capung lewat terperangkap, itu kan dimakan. Nah, coba. Ya. Nah, kalau dia secara naluri ya, yang Allah tidak memberikan rezeki sama dia, nggak ada mungkin laba-laba bisa nangkap capung. Nggak usah yang seperti itu ya. Ya, hewan-hewan kecil pun ya. Oh ya nyamuk barang itu kan Mas. Ya opo. Semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Semuanya hewan, tumbuhan itu diberi rezeki. Kan begitu. Apalagi manusia yang punya akal, yang punya pikiran. Nah inilah kan perlu digunakan oleh kita. Anggap saja akal pikirannya nggak dipakai. Misalnya gitu, manusia itu hidup gitu ya. Ya tetap aja dia bisa makan kok. Nggak ada orang yang memang benar-benar kelaparan sampai mati kan ya sangat jarang.
terjadi kecuali dia hidupnya sendirian di hutan. Di hutan apalagi, hutan tuh bisa banyak kebutuhannya Mas ya. Banyak apa namanya bisa dimakan gitu kan. Artinya tetap saja mendapat rezeki, entah itu rezeki itu dari pemberian orang lain atau dari siapapun, tetap dapat rezeki. Itu loh. Jadi kita nggak perlu takut miskin tuh di sini maksudnya. Cuman bagaimana kita mampu enggak mengembangkan akal kita, mengembangkan pikiran kita dengan ilmunya kita untuk mencari penghidupan. Kalau ikhtiarnya kita kuat, ya otomatis akan mendapatkan yang lebih. Kan begitu. Makanya pendidikan itu penting. Supaya orang itu mampu berpikir dengan jernih, mampu menggunakan akal pikirannya untuk bisa mengembangkan sesuatu yang dapat menghasilkan. Nah, makanya alasan yang seperti ini yang diperbolehkan dalam agama ya. Untuk tadi ya, kalau kita menunda kelahiran, menunda kehamilan, itu diperbolehkan. Tapi kalau alasannya adalah karena takut miskin, sangat mengkhawatirkan, ya berlebihan ya di dalam menyikapi ini tidak boleh. Dan hukumnya memang tidak boleh, menjadi haram di dalam apa namanya menunda kelahirannya itu sendiri. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya apa yang sebagai program nasional ya, dulu itu kan program nasional ya, keluarga berencana gitu kan program nasional ya Mas ya. Ya kan kalau kita perhatikan sekarang kan alhamdulillah kan berhasil sepertinya kan. Artinya sekarang orang sudah tidak berpikir pengen banyak-banyakan anak kan enggak. Ya cukup 2 anak cukup gitu kan. Apakah itu laki perempuan atau laki semua atau perempuan semua. Ya alhamdulillah sudah punya keturunan gitu kan. Karena orang yang tidak punya keturunan kan ya mumet juga mikir kalau nggak punya keturunan gitu kan. Ya. Semuanya kan orang pengen punya keturunan. Tapi kalau sampai orang ini ya tidak mau punya keturunan, ini juga menjadi problem. Jadi problem. Ya coba kalau kita melihat sekarang kan populasi penduduk itu kan ya terutama di negara-negara yang sudah populasinya berkurang ini kan sangat mengkhawatirkan karena keberlangsungan satu negara itu kan ya tentu juga dari bagaimana populasi penduduknya juga. Coba ya kalau kita perhatikan kalau misalnya satu negara lah, kita ngomong negara ya, kan banyak itu yang harus ditangani, yang banyak yang harus diurusi gitu kan, baik itu yang perusahaan-perusahaan negara maupun orang-orang yang di dalam pemerintahan atau dalam negara itu sendiri, apakah itu sebagai alat pertahanannya, itu sebagai TNI-nya gitu kan Mas ya, TNI, polisian dan lain sebagainya gitu kan, karena yang namanya ngurus negara itu kan banyak banget urusannya kan begitu ya, yang dia membutuhkan SDM yang banyak ya, kan begitu. Nah kalau populasinya udah makin berkurang ya, dan mereka-mereka yang sudah bekerja ini sudah mendekati masa-masa pensiun dan tidak ada penggantinya, kan ini menjadi krisis nantinya. Nggak usah jauh-jauh lah, sekarang aja kalau kita perhatikan negara-negara tetangga kita ya banyak sih sebetulnya ya, seperti bagaimana seperti di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong gitu ya, juga di mana itu ya, banyak negara yang lain juga ya. Mereka bahkan negara mereka itu bahkan mau mengeluarkan duit ya untuk supaya warga negaranya tuh mau menikah dan mau melahirkan. Malah itu mendapat tunjangan seperti di Korea Selatan, seperti di Hong Kong juga gitu. Cuman karena mereka negara-negara yang maju ini kadang-kadang juga apalagi ya mungkin kena berbagai macam alasan sih. Alasannya itu karena umumnya rata-rata ya karena mengejar karir gitu kan, kena pendidikan yang mahal, sehingga akhirnya mereka menunda untuk kelahiran, menunda kelahiran atau bahkan menunda untuk pernikahan. Maka kalau menikahnya di usia yang sudah tua, ya otomatis kan tingkat kesuburannya juga makin
berkurang. Maka belum tentu kalau pernikahannya udah tua tuh bisa mendapat keturunan. Nah, ini faktor-faktor begini itu juga perlu dipertimbangkan. Sebetulnya kalau kita ngomong secara luas negara itu ya memang seperti itu. Di Indonesia mungkin masih oke lah. Artinya tingkat kematian sama tingkat kelahiran masih berimbang. Tapi kalau negara-negara yang sudah antara tingkat kematian dengan tingkat kelahirannya sudah tidak berimbang, ini kan resiko buat negara itu sendiri. Maka sampai negara-negara itu berani ya memberikan tunjangan untuk orang atau keluarga yang melahirkan. Kalau di Indonesia kan enggak ya, belum sampai ke arah situ ya. Indonesia masih ya bagaimana supaya penduduk kita tuh melaksanakan keluarga berencana gitu kan, Mas? Ya. Nah, ya sebetulnya kalau kita ngomong lebih jauh itu ya tergantung negaranya juga sih. Ya kalau negara kita tingkat korupsinya itu bisa mulai dihilangkan gitu ya. Juga bisa memanfaatkan sumber daya alam. Ya Indonesia ya sejahtera mesti gitu kan. Ya, cuman kan sampai sekarang kan belum ya. Artinya masih berusaha untuk bisa memberantas ya yang korupsi, yang sumber daya alamnya belum bisa dimaksimalkan. Sehingga otomatis mikir daripada kehidupan rakyat itu negara mikir juga gitu kan. Sehingga untuk memberikan bantuan sama rakyat-rakyat yang tidak mampu itu kan perlu dana yang banyak. Ya, sehingga ya tingkat pendidikan juga sama gitu kan, artinya masih ya perlu dibantu, disubsidi gitu kan. Nah, sehingga ya mau tidak mau keluarga berencana juga harus digalakkan kembali. Beda kalau negara-negara udah maju. Ya, yang mampu mengelola sumber dayanya dengan baik. Ya, justru akan memberikan kemakmuran buat rakyat semuanya. Kan begitu. Ya, sebetulnya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ya. Jadi menunda kelahiran bagi rakyat itu ada positif dan ada negatifnya. Positifnya ya itu tadi, kalau dalam posisi yang memang kondisi negara sedang seperti ya kurang baik ya, artinya pendapatannya kurang baik ya, ini positif gitu ya, karena menurunkan tingkat risiko gitu ya. Tapi kalau negara itu pengelolaan kekayaannya bisa bagus gitu kan ya, tapi tingkat kelahiran itu berkurang, nah, ya justru malah kebalikannya ya, menjadi negatif gitu ya. Dalam arti negatif di sini memang betul-betul kelahiran itu harus banyak gitu ya. Karena semuanya itu akan saling terpengaruh. Ya. Tapi bagi kita ya nggak usah mikir yang jauh seperti itu ya. Bagi kita ya cukup bagaimana kita bisa memanage daripada keluarga kita gitu kan. Bagaimana supaya di dalam pendidikannya itu baik gitu kan, anak-anak kita itu pendidikannya baik, kita bisa mencari kebutuhan hidup juga dengan mudah ya, dan juga biaya hidup juga kan memang tinggi sekarang ini ya, kita bisa mencari dengan baik ya. Tentu kan kita harus mampu merencanakan daripada kelahiran anak-anak kita ya, karena semakin banyak anak tentu juga tingkat untuk kita memberikan satu biaya hidupnya juga kan makin tinggi ya. Nah, cuman yang paling penting ingat ya, kalau kita membatasi kelahiran atau menunda kelahiran, ingat yang paling penting itu jangan kena alasan takut miskin ya, itu yang tidak boleh ya, itu haram. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,
enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.